Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Noviana Putri dengan NIM 0488945448 dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan kegiatan promosi layanan di perpustakaan mulai dari ruang lingkup, tantangan dan hambatan, dan tujuan melakukan layanan promosi perpustakaan di perpustakaan umum. Langsung saja kita mulai presentasinya. Laporan kunjungan Perpustakaan Nasional mengenai promosi layanan perpustakaan Republik Indonesia. Kita bahas mengenai profil Perpustakaan Nasional RI. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merupakan perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia di Jalan Merdeka Selatan nomor 11, dan gedung Perpusnas terletak di Jalan Merdeka yang merupakan perpustakaan tertinggi di dunia setinggi 126 meter dengan 27 lantai. Berdasarkan sejarahnya, perpustakaan bermula dari didirikannya Batavia Genootschap yang menjadi pelopor Perpusnas pada tanggal 24 April 1778. Lalu, Perpusnas sebagai perpustakaan yang berskala nasional ini merupakan lembaga non-kementerian yang tidak hanya melayani anggota suatu perkumpulan ilmu pengetahuan tertentu, tetapi juga melayani anggota masyarakat dari semua lapisan dan golongan. Koleksi perpustakaan terbuka untuk umum, namun tidak untuk dipinjamkan dibawa pulang. Layanan perpustakaan berupa untuk berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi kebutuhan bahan pustaka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini berikut adalah fotonya. Lalu, ruang lingkup perpustakaan. Perpustakaan adalah sebuah ruangan, gedung ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang bisa disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca dan bukan untuk dijual. Menurut Sulistyo Basuki pada tahun 1919, lalu pustakawan adalah orang yang sangat berperan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa koleksi perpustakaan yang ada dapat berfungsi dengan optimal. Menurut Pungki Purnomo tahun 2010, sederhananya, pustakawan merupakan para pekerja yang ditempatkan di perpustakaan yang fokusnya pada pengelolaan dan pengembangan perpustakaan. Pemustaka adalah orang yang memanfaatkan produk jasa informasi yang ada di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diperlukan. Lalu, strategi promosi perpustakaan. Strategi merupakan suatu perencanaan pembuatan metode untuk berkompetisi dalam pasar, membuat taktik yang digunakan untuk menjalankan sebuah aktivitas dan tujuan yang sudah direncanakan. Sedangkan promosi adalah suatu bentuk kegiatan komunikasi yang sifatnya adalah memotivasi melalui kegiatan iklan, presentasi, pameran, intensif, tatap muka, dan menciptakan iklim. Itu menurut Philip Clotter tahun 2006. Lalu dapat disimpulkan bahwa promosi perpustakaan merupakan bentuk komunikasi dengan cara pertukaran informasi pada konsumen atau pemustaka untuk memperkenankan, mempengaruhi, atau membujuk agar bereaksi untuk menerima produk atau jasa yang ditawarkan. Promosi perpustakaan juga merupakan usaha untuk menyebarluaskan jasa layanan perpustakaan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan serta memuaskan pemustaka. Next adalah dalam merumuskan strategi promosi perpustakaan membutuhkan pendekatan analisis sebagai faktor, diantaranya faktor lingkungan. Terhadap faktor lingkungan seperti populasi dan peraturan pemerintah sangatlah penting untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan pada perpustakaan. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Hadirnya teknologi akan menunjang eksistensi perpustakaan dan memberikan nilai tambah kepuasan pemustaka dalam menemukan informasi secara efektif. Dan yang ketiga, faktor pasar. Dalam hal ini termasuk pada perhatian
pada ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, dan tahapan perkembangan pemustaka dalam menggunakan pemustaka. Jadi layanan promosi perpustakaan juga harus merumuskan strategi supaya promosi perpustakaan itu dapat berjalan berhasil dan sesuai rencana. Lalu kemudian ada tujuan mengapa dilakukannya promosi perpustakaan. Yang pertama adalah sebelum melakukan kegiatan promosi perpustakaan, alangkah baiknya untuk menentukan tujuan dari kegiatan pelaksanaan tersebut, sehingga semua perangkat harus mendukung dengan terciptanya promosi tersebut agar hasilnya yang diinginkan dapat maksimal. Adapun tujuan utama promosi perpustakaan adalah untuk menginformasikan. Yang kedua adalah untuk membujuk. Yang ketiga adalah untuk mengingatkan sasaran tentang perusahaan. Menurut Asdi Muhammad, tujuan dari perpustakaan yaitu adalah pertama adalah meningkatkan kembali pemustaka tentang keberadaan perpustakaan dan jasa yang dilayankan kepada pemustaka. Yang kedua adalah dapat menciptakan suatu kesan tertentu terhadap produk atau jasa layanan yang ditawarkan sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk mencari informasi ke perpustakaan. Yang ketiga adalah mendapatkan respon secara langsung dan cepat kepada pengguna atau pengguna dengan jalan memaksimalkan produk-produk dan sumber-sumber informasi yang disampaikan kepada pengguna. Lanjut ke bentuk saranan media promosi. Jadi ada beberapa media yang digunakan dalam promosi perpustakaan, antara lain media cetak seperti surat kabar. Ini bisa dipakai untuk memamerkan buku terbaru atau buku yang bestseller. Yang kedua adalah majalah, bisa dipakai untuk menampilkan profil perpustakaan secara singkat. Yaitu yang ketiga ada brosur, digunakan untuk memberikan informasi yang bersifatnya beralur. Nah, ini adalah contoh dari surat kabar, contoh dari majalah, contoh dari brosur perpustakaan. Lanjut, kedua, media elektronik. Media elektronik itu bisa melalui website. Yang kedua adalah media sosial yang tidak kalah penting juga untuk mengikuti perkembangan pada saat ini. Yang ketiga adalah radio. Nah, ini contoh web dari Perpustakaan Nasional. Yang kedua adalah medianya adalah berupa Instagram official dari Perpustakaan Nasional. Yang ketiga adalah radio. Media pertemuan. Media pertemuan ini seperti pameran, seminar atau talk show. Mengadakan suatu pertemuan merupakan ajang yang bagus untuk memancing masyarakat datang ke perpustakaan. Nah, ini berikut adalah foto atau gambar saya mengikuti seminar perpustakaan dengan judul Buku Anak yang Baik dan Berkomunikasi ya. Selanjutnya, tantangan dan hambatan dalam promosi perpustakaan. Di dalam promosi perpustakaan tidak terlepas dari berbagai masalah yang kadang menghambat dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut berasal dari dalam dan dari luar perpustakaan. Apa sih kendala-kendala yang terdapat dari dalam menurut Cole Yubi tahun 2003? Yang pertama adalah pengetahuan pemustakaan tentang ilmu dan teknik pemasaran yang masih lemah. Yang kedua adalah pandangan masyarakat kepada perpustakaan yang hanya sebagai tumpukan buku atau gudang buku. Yang ketiga adalah gedung atau fasilitas perpustakaan yang tidak memadai. Yang ketiga adalah dana untuk membeli bahan pustaka dan membuka layanan baru masih kurang. Yang ketiga, apresiasi pustakawan terhadap pengguna perpustakaan itu masih lemah. Adapun kendala dari luar perpustakaan, yang pertama adalah komitmen dari pimpinan dalam mendukung terhadap eksistensi perpustakaan yang masih kurang. Pengguna perpustakaan yang bersifat sementara, manajemen organisasi yang lemah, budaya membaca masyarakat yang masih lemah, sumber referensi dari jurnal. Selesai, terima kasih.
Terima kasih, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada informasi yang kurang lengkap, dan maaf jika banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.